jumpa lagi di channel Fauna Vela, di mana kita akan bahas tentang nutrisi. Salah satu nutrisi, terus bentuk fisik anjing ya, ibarat yang kurus seperti apa, terus yang tentang metabolisme tubuh anjing itu kayak gimana, dan tentang kesehatan secara berat tentunya seperti itu. Nah, kemarin kan sempat ada bahasan nanya-nanya gitu, misalnya tentang kita ada video, di mana video saat itu kita ada anjing kita yang sedang berlatih tentang family protection dan bite walk, dimana ada bahasan pertama, oh kok itu agak kurus atau dan lain-lain seperti itulah gitu kan. Nah, mungkin ada sebagian orang itu berpikir kalau misalnya anjing yang sehat itu yaitu anjing yang memiliki tubuh yang gendut, besar, dan lucu gitu kan. Nah, cuman tanpa disadari itu berat badan seekor anjing itu tidak menentukan dari gendutnya atau gemuknya, tapi melainkan berat badan secara utuh dengan cara penimbangan. Seperti ada cuplikan kita di situ, kita nimbang Aira, anjing saya kebetulan, dimana dia memiliki berat itu sesuai dengan peraturan AKC. Kebetulan si Aira ini female, dimana umurnya saat ini sedang jalan menuju 8 bulan. Karena kenapa kita bisa tahu dia umurnya baru mau jalan 8 bulan? 3 bulan lagi dia baru masuk ke 8 bulan. Karena kebetulan dia kan stambum. Jadi ada surat kelahirannya di mana lahir dia kapan, itu dia kapan, dari situ. Nah, yang kedua, untuk misalnya kekurusan atau apa. Oke, di sini kita nunjukin. Jadi kalau kebetulan kalau Aira itu kan anjing kita pribadi, bukan anjing orang. Kalau anjing orang itu kan biasanya kita tetap melatih dengan menggunakan food drive, karena nanti akan kita oper lagi ke orangnya gitu kan. Dan food drive sendiri yang kita gunakan itu disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan dikarenakan dia ibaratnya terlalu lapar dan lain-lain, tapi kita sesuaikan. Gimana nih saya bisa dapat penyesuaiannya seperti itu kan. Untuk menyesuaikan seekor anjing, pertama kita akan lihat sebuah aktivitasnya dia. Ya, habis itu kita akan lihat lagi kebutuhan secara naturalnya dia. Misalnya gini. Misalnya anjing A, saya akan memberi dia makan 600 gram misalnya ya. Dimana nanti misalnya sisa 300 gram, berarti dia hanya memakan 300 gram. Seperti itu, dan itu akan dibagi di dua kegiatan, di mana pagi dan sore. Jadi literatur kegiatan training dog di sini yaitu latihan pertama, setelah itu dia akan masuk latihan kedua, yang ketiga itu dia hanya keluar lagi dan dia hanya bermain dengan menggunakan toys, memperkenalkan toys dan relaxation untuk perenggangan, dia bercanda dan lain-lain. Jadi sehari itu mereka keluar selama 3 kali. Itu kegiatan anjing saat berada di training camp di Fauna Vela. Nah, sekarang kita akan bahas ini di sini anjing kita pribadi, di mana dia itu sebetulnya saya sudah tidak menggunakan food drive, tapi saya lebih menggunakan toys drive, di mana untuk makanannya dia sendiri sudah saya sesuaikan. Misalnya juga mungkin kawan-kawan ada yang nanya, anjing saya makannya lebih banyak, misalnya gini ya. Pada dasarnya anjing itu mempunyai natural, terutama ras-ras tertentu seperti working dog, dia secara secara naluri dia akan menyesuaikan berat badannya. Misalnya contoh nih, misalnya anjing A dengan makanan A misalnya gitu ya. Nah, misalnya kawan-kawan pasti sering ngalamin gini nih, misalnya biasanya di kita belikan dog food yang biasa dimakan, tiba-tiba makan pun nggak kita kurangin, nggak kita lebihin, misalnya stabil 500 gram aja. Nah, dengan kegiatan yang nggak bertambah, cuman makan tidur seperti cuman main sekedarnya. Nah, tiba-tiba anjing itu tidak mau makan, padahal makanan nggak kita rubah, nggak kita lebihin atau kita kurangi. Akhirnya kawan-kawan bingung, takut akhirnya anjing itu tidak mau makan, sehingga kawan-kawan akhirnya membelikan makanan lain, entah daging atau raw, dan yang bikin dia akhirnya bersemangat untuk mengambil makan dan makan seperti itu, atau mungkin dicampur. Nah, sebetulnya kan pada dasarnya itu anjing itu mempunyai naluri untuk berat badan gue sudah lebih, dimana saya harus
mempertahankan berat ideal ini, seperti itu. Nah, itu kalau anjing normal tuh akan melakukan seperti itu. Nah, harusnya kan kawan ya udah biarin, nanti pas dia sudah mulai agak turun lagi, dia akan menyesuaikan dan makan lagi makanan tersebut. Jadi kawan-kawan sebetulnya nggak perlu khawatir berlebih. Nah, yang kedua yaitu saat anjing itu di steril. Kenapa anjing steril itu cenderung gendut? Dikarenakan mereka bingung mengarahkan nafsu makan mereka itu kemana. Nafsu mereka itu kemana, sehingga akhirnya yang terjadi apa? Mereka akhirnya melakukan kegiatan seperti makan ya, itu hanya untuk menghilangkan nafsu, karena saat anjing steril itu mereka itu untuk nafsu sendiri aja tuh nggak jelas seperti itu, sehingga naluri mereka pun karena ada sesuatu di tubuhnya yang dikurangi, maka terjadilah kegiatan yang mereka sendiri bingung tentang dirinya, seperti itu. Oke, yang berikutnya itu bila anjing berlebih itu berlebih berat badan dan lain-lain, mungkin kawan-kawan juga pernah ngalamin bentar ya, tadi dog food kita tuh dog food datang banyak kita sebetulnya. Nah, tadi agak barking ya, karena tadi ada Gojek ngirim dog food, jadi sebetulnya kita dog food tuh nggak masalah. Kalau misalkan kawan mau lihat, kita melihat dog food, dan kita dog food kita juga bukan dog food yang biasa aja, kita dog food kita ya dog food bagus gitu kan. Nah, dog food sendiri pengaruh nih kawan-kawan. Dog food itu sendiri itu mempunyai nutrisi dan kandungan kalori yang berbeda-beda nih, dari merek-merek pun udah beda seperti itu. Nah, kita menggunakan dog food yang emang sudah kita sesuaikan gitu. Nah, di sini kita kawan-kawan bisa lihat nih, ada timbangan dan lain-lain gitu kan. Nah, kawan-kawan juga harus paham saat anjing melakukan kegiatan menggigit dan memakan sesuatu atau menggunakan mulutnya itu saat mangap ini atau jilat gitu, maka secara naluri mereka akan mengembangkan perut, mengembangkan dada mereka, sehingga akan lebih tampak dan perut mereka akan lebih disusutkan. Nah, kalau anjing yang terlampau gemuk, biasanya dia kan tetap akan melakukan kegiatan seperti itu. Akhirnya apa? Anjing itu akan suka batuk, pas makan suka hok, terburu-buru dan lain-lain. Dikarenakan apa? Beda dan jantung mereka tergencet, sehingga napas mereka kurang. Tergencet oleh apa? Lemak. Karena makan banyak tanpa ada kegiatan. Nah, selain kalau masalah kegemukan ini juga pengaruh lagi tuh nantinya tuh seperti di temperamen. Terus mungkin kawan-kawan juga sering melihat yang namanya umur anjing saya baru 3 tahun, tapi mata mungkin sudah rabun seperti itu, bulu yang kurang bagus seperti itu. Kan kita tahu ya, umur anjing itu udah lumayan panjang. Itu pun tergantung dari ras besar atau ras kecil seperti itu. Nah, kalau kita bicara emang dia ngerti naluri berat badan. Pada dasarnya makhluk hidup itu mempunyai naluri secara menyeluruh. Selain itu pengaruh lagi di metabolisme itu yaitu penyerapan tubuh. Kalau anjing yang terus dikasih makan berlebih, maka yang diserap pada tubuhnya kan sebetulnya tubuhnya akan menyerap secukupnya, sisanya itu dikeluarkan lewat kotoran. Alhasil kotoran akan lebih banyak, pertama. Yang kedua, saat kotoran itu karena belum dicerna jadi masih berbau dog food, sehingga akan masalah baru, yaitu ada juga dogi yang suka makan kotorannya sendiri. Ya, itu pun sebetulnya karena hal itu juga gitu loh kawan-kawan. Nah, sebagai contoh misalnya seorang wanita lah, saat seorang wanita nih, kan pecinta anjing banyak kan wanita ya. Nah, kita lihat berkaca aja dulu ke diri kita, dimana misalnya saat kecil kita makan suka-suka gula dan lain-lain. Saat mulai SMP ya masih begitu dah. Cuma saat Anda beranjak kuliah, maka Anda sudah mulai memikirkan dan menjaga berat badan Anda tanpa paksaan, melainkan naluri Anda. Supaya apa? Supaya menarik, kan seperti itu. Mungkin Anda diet dan lain-lain. Apa orang tua Anda menyuruh itu? Kan enggak, itu kan dari diri sendiri. Ya kan? Atau bahkan mungkin sebuah tuntutan pekerjaan. Dikarenakan mungkin Anda seorang model, maka Anda harus berusaha mempertahankan berat badan secara ideal seperti itu. Contohnya lagi, seorang yang nge-gym.
misalnya nih kita bicara seorang gym master di mana saat ditimbang berat dia mungkin 100 kilo. Nah, ada lagi orang juga yang bukan orang gym master, yaitu orang biasa dengan berat 100 kilo dengan lemak yang berlebih, bentuknya itu udah jelas berbeda ya. Dalam hal gini loh, kalau seorang yang nge-gym master atau mungkin seorang binaraga berat 100 kilo tapi semuanya otot gitu loh. Sedangkan untuk orang yang biasa aja yang makan doang berat 100 kilo, hasilnya apa? Perut yang gelambir, sini yang gelambir, semua gelambir. Sama juga misalnya saya mau, karena metabolisme saya itu agak kurang baik, saya makan sebetulnya normal sehari 2-3 kali, tapi karena metabolisme saya itu mungkin ada beda, jadi saya mau makan berapapun akhirnya apa, badan saya nggak akan besar. Ada lagi kawan saya makannya cuma sedikit tapi besar, seperti itu. Nah, metabolisme itu tuh bisa kita tentukan dan kita lihat itu di sini. Biasanya kita melakukan sebuah observasi. Observasi itu gunanya sebelum kita masuk training, anjing yang baru datang maka akan dilakukan secara observasi, dimana kita akan melihat secara metabolisme mereka, kita akan melihat kebutuhan secara utama mereka, serta nerve dalam mereka bermain dan lain-lain, sehingga akhirnya menjadi pelatihan yang lebih ceria seperti itu. Nah, contohnya nih di sini ya. Di sini kita siapkan timbangan karena timbangan itu akan lebih akurat. Makanya anjing juga gitu. Anjing jangan kita lihat dalam bentuk luar. Oh, ini kekurusan, oh ini, oh apa. Yang paling akurat itu bukan mata, tapi timbangan. Angka itu adalah suatu yang pasti. Oke, di sini beratnya makanan di sini tadi juga sudah ditimbang. Sekarang untuk lebih pastiin lagi saya akan melakukan timbangan ulang. Di sini tuh 600 gram ya. Ini udah 0 ya. Makan Aira itu 600 gram sehari. Oke. Nah, terus mungkin akan memikirkan, oh itu kan pelatihan dikurusin, wajar aja, supaya karena melakukan segala sesuatunya itu kan karena makanan, jadi ya dilaparin atau apa. Oh enggak, karena Aira itu anjing saya sendiri, jadi dia sudah biasa latihan sama saya, jadi dia sudah tidak menggunakan food drive tapi melainkan menggunakan toys drive 618 tambah vitamin. Ini karena nggak ada sponsornya jadi saya tutup nih, vitamin anjing pokoknya. Mereknya begini aja, Natu gitu, Natu tuh. Nah, karena Aira ini umurnya itu masih remaja, maksudnya masih mulai papis dan beranjak remaja, jadi saya kasih ketemu tulang dan tambahan telur. Dimana telur ini untuk kita bahas secara kalori, dia memiliki kalori dan energi itu jatuhnya 120. Cuman macam-macam tuh, tergantung telur ayam kampung atau apa itu patokannya segitu sih. Standarnya dari mana Mas dapat patokan itu, atau berat badan anjing ini cocok apa kagak? Kan nah, ada video juga Aira saat lagi timbang. Saya bilang ini berat ideal dari mana? Dari bisa lihat di website, karena dia female, dia main berat di 40 sampai 60 pounds, dan kita dapatnya dari AKC gitu. Jadi nggak ditebak-tebak ya guys. Dan tambah, jadi jumlah kalori dan energi yang didapatkan dia dalam sehari yaitu 6.400. Oke. Iya, nah kulitnya nih saya kasih juga, nih kan kalsium juga natural dan pastiin ini bersih. Nah nanti nih Aira pas makan nih dia semangat, terus akan kelihatan yang saya tadi jelasin, dadanya akan mengembang sehingga akan membentuk seperti garis, terus habis itu perutnya akan mengecil. Itu adalah normal ya, dan ini jenis anjing pekerja. Oke, saya ambil anjingnya dulu. Here boy, ketau good boy itu. Iya, ini agak susah guys. Ini basah ininya. Oke, kita langsung begini aja dah, nanti biar dicabut anak-anak. Betul ya, kita lihat. Nah di sini dia akan mengecilkan nih, kayak ular, jadi dia ngebuka gitu. Nah, ini akan nirip
Nah, rib kalau dibilang kurus itu bukan yang kita lihat dari rib sini kawan, berarti dari rib sini, rib depan. Jadi pahami. Jadi untuk mengetahui berat badan anjing paling bijak itu ditimbang, bukan dari dilihat. Dilihat dikira-kira, dilihat kira-kira. Itu nggak bijak. Nanti saya contohin lagi anjing yang sekolah di sini, di mana makannya itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak kekurangan, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan dia. Dimana yang tadi saya jelasin, dimana kok bisa tahu itu kebutuhannya dia, karena makanan dia full, habis itu dia makan, sisanya berapa, nanti kita jadikan latihan sejumlah makanan tersebut. Ya, good. Lihat. Good. Nah, kenapa dia kayak takut diambil gini, jagain natural ya, kan di situ ada anjing lain. Good. Super. Nah, biasain kawan-kawan kalau lagi ngasih makan dogi sembari di gini-giniin. Jadi anjing itu paham kalau kita alfa. Jadi ada kalau bisa lihat doginya pas digini ngegerang, berarti dia tidak nerima kawan-kawan. Gitu. Good. Dia aus, tunggu bentar ya, karena dia habis mandi. Saya ambil air dulu. Ambil air. Bentar. Tuh video aja lagi makan, enak. Nggak masalah. Nah, biasanya 600 gram ini kita biasanya berikan 2 kali. Jadi lagi segitu, mesti segitu. Nah, kalau dikasih langsung bisa gak langsung habis? Bisa, cuman akhirnya banyak tingkahnya begini, mutar-muter kayak gitu. Kenapa dia muter-muter? Saat dia makan, dia ngebuka, sudah full, terus muter dulu untuk mendorong makanan itu masuk ke perut. Selain itu, dia melakukan kegiatan itu karena ada anjing lain juga. Tuh, lihat. Karena berusaha ngejaga kayak gitu loh. Nah, ini yang namanya behave dah. Kawan-kawan juga harus tahu behave anjing kawan-kawan kayak gimana. Good. Nah, habis ini nih kita buktiin nih, mau nggak dia ngelakuin perintah. Berarti kan gini loh, kalau misalnya kita, oh dia dikurusin kali itu, karena saat latihan itu melakukan segala sesuatunya itu kan bisa, mungkin ada beberapa yang karena makanan, karena apa, oh nggak perlu. Kita makan saat latihan. Kebetulan si Aira ini karena anjing sendiri juga bener-bener pois sama suara saya. Nah, terus sudah mulai habis tipis-tipis sekarang. Oke, habis ini kita tes latihan ya. Nah, di sini dia lagi latihan penciuman nih. Jadi di kong ini ada bau, ada apa, kita kasih misu ya, peluru. Nah, dia tadi habis makan, sekarang kita suruh cari. Good, super. Dia tetap aktif, dia tetap itu. Jadi bukan karena makanan. Nah, tapi ini sekali lagi ini anjing sendiri. Kalau anjing orang biasanya kita tetap menggunakan latihan makanan, tapi bedanya makannya kita pastikan secara hand feeding dari tangan kita. Gunanya apa? Karena nanti akan kita over. Nah, sekarang kita tes nih kepatuhannya dia. Kita lihat, dah push. Good, push. Nah, apa karena itu kan kita lihat ini di depan mukanya. Nih. Sekarang saya bilang away dan dia harus flat, saya pinta flat. Kita lihat kepatuhannya. Away. Flat. Yes. Oke. Nah, dan lihat ya tulang. Jadi saat gigit, karena kemarin itu videonya gerak lambat, gigit, jadi akhirnya muzzle mereka tuh naik gitu loh. Nah, sekarang kita jarak deketin, kita lihat otot-ototnya. Tuh, garis tuh. Ini ada garis. Nah, kalau mau lihat anjing kurus itu dari rib depan, bukan rib belakang. Seperti itu, guys. Dan ini working dog. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, ini kan anjing sendiri. Sekarang kalau bisa lihat, oh, itu kan anjing lo sendiri, Bang. Sekarang kalau anjing pelatihan pasti sama lo laperin atau lo kurusin. Nah, sekarang kita akan panggil Victor. Ya, here. Oke, nah di sini sekarang kita ada si Victor ya.
Nah, Victoria ini makanya 400 gram, dimana dia, kenapa bisa tahu 400 gram? Awalnya pas datang, kita kasih makan deh, yang seperti takaran besar. Nah, yang dimakan cuma 400 gram, jadi kebutuhannya 400 gram. Nah, makanannya bedanya nih, kalau si Aira kan punya saya sendiri, jadi saya pakai misting, latihan menggunakan toys drive dan lain-lain. Nah, sedangkan ini karena punya orang, makanan kita food drive. Gunanya apa? Bisa orangnya datang, mereka akan food drive. Cuma nanti orangnya harus melakukan hal yang sama, jangan selalu menggunakan food drive, tapi akan dialihkan lagi menggunakan toys drive. Itu kenapa di latihan di Fauna Pela itu mereka 3 kali. Jadi latihan pertama dia keluar, latihan. Latihan kedua dia keluar, latihan. Latihan ketiga itu yaitu dia cuma keluar sebentar, main-main toys, perkenalkan toys dan lain-lain, gunanya untuk pengalihan seperti itu. Nah, di sini kita latih fokus. Oke. Sekarang gini loh. Oke, kan makanya berarti ditakar ya, Mas? Ya, tapi kan sesuai kebutuhannya. Nah, terus kalau tempat lain kenapa kurus? Itu kan berarti kan makannya ditahan. Nah, buktinya apa kalau tempat Masnya makan tidak ditahan? Coba dilihat di sini. Semok. Lihat, tidak ada tulang. Ya kan? Dan jenisnya ini golden. Beda ya. Jadi kalau Aira mungkin di pahanya sini agak dulang. Itu adalah working dog. Nah, kalau ini emang dia gembul ya, gitu. Nah, sekarang banyak nih masalah-masalah pemilik golden itu rata-rata ya. Umur 3 bulan mata rabun. Umur masih muda jalan kaki X. Ya kan? Terus umur setahun bahkan anjingnya apa? Bandel. Nabrak sono sini, kejar ini itu, tidak bisa teratur. Ada lagi nih. Makan tidur kerjaannya. Nah, mending beli boneka. Jadi kan kita ya kan anjing kan untuk jadi sahabat kita, teman kita di sini yang kita bentuk. Jadi anjing latihan di sini untuk menjadikan anjing itu menjadi kawan dari teman-teman sekalian. Jadi nggak cuma sekedar peliharaan nih, makanya kita itu akan menjadikan satu langkah lebih baik untuk peliharaan Anda. Nah, langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya tergantung dari Anda. Nah, mau lebih dalam lagi, Anda bisa masuk ke klub kita. Kita akan buka klub juga kan. Itu untuk apa ya? Untuk kawan-kawan yang mau belajar lebih dalam, nggak cuma tentang anjing, tapi mau lebih mengenal anjing dan karakter anjing pribadi masing-masing dari kawan-kawan punya di rumah. Bisa ke dog club kita seperti itu. Kita latihan bareng, kita belajar bareng di sini seperti itu. Sebetulnya sih masalah-masalah kayak mungkin itu kekurusan dan lain-lain itu sebetulnya bukan kita ngajarin, tapi kita belajar bareng. Saya juga dari pengalaman, dari biasa kita lakuin, saya lakuin itu gimana ya kan. Nah, dan hal ini juga bukan karena mungkin saya membodoh-bodohi kawan-kawan atau kawan-kawan menjadi ngerasa nggak paham. Kawan-kawan sebetulnya udah paham, cuman kalau di dunia seperti ini tuh hanya butuh pengarahan seperti itu. Kalau kita kan fair-fairan ya, jadi setiap ada problem langsung kita bikin klarifikasinya dan penjelasan, bukan untuk menunjukkan kita paham atau tidak paham, tapi kita lebih belajar bareng agar kita kan tujuan kita sama semuanya, ingin mengenal lebih dekat lagi tentang pasangan hidup kita nih. Pasangan hidup ini siapa nih kawan kita nih? Yaitu si Dogi kita. Nah, kebetulan di sini ada si Victor. Oke, Victor bagus gak? Nah, kenapa nih Victor lagi latihan kayak gitu? Kayak gitu. Jadi si Victor ini supaya saat ada orang down, dia tiduran, orang langka lewat itu, dia nggak terganggu kayak gitu loh. Dia distractionnya jadi, karena kan kita tahu golden itu distractionnya tinggi, terutama ada anak kecil sama bola dan lain-lain seperti itu. Nah, ini latihan kedua. Berikutnya dia akan kita kenalkan toys. Dia belajar tentang toys. Nah, sekarang ada anjing baru masuk, jenisnya sama, nama corgi dua-duanya. Nanti dilihat yang satu gendut banget, yang satu itu ya, itulah bedanya. Padahal makanannya sama. Itulah bedanya, metabolismenya berbeda. Nanti saya keluarin lagi nih anjing Dallas. Itu jenis besar, Ken Corso. Makannya nggak sebanyak Aira. Aira makan 600, tapi badannya begitu aja. Cuman dia makannya hanya kebutuhannya cuma 400. Tapi badannya besar. Ya, itulah metabolisme. Jadi kita nggak bisa menjas dogi itu kurus. Ini besar, ini bagus, ini itu. Tidak. Tapi kita melakukan semua itu by riset, semua itu by pengalaman.
semua itu disesuaikan dengan maunya anjing. Bahkan satu ras pun atau satu garis keturunan memiliki metabolisme yang berbeda. Nah, kalau kita memaksakan, mungkin kawan-kawan, gue maunya gembul atau apa. Nah, maka kawan-kawan mungkin tidak melakukan abusing secara fisik, tapi kawan-kawan mengabusing mereka secara mental. Kawan-kawan mengabusing mereka secara healthy mereka menjadi tidak sehat seperti itu. Otomatis, mau kawan-kawan cerita apa tidak, maka kawan-kawan sering ke dokter hewan, ya apa enggak? Itulah yang akhirnya problem. Sedangkan yang namanya kawan dan bersahabat itu tidak memberikan problem ke kita. Dia sehat, metabolisme mereka baik, mereka akhirnya memiliki struktur badan yang baik, mereka memiliki kesehatan dan antibodi yang baik. Itu terbentuk dari latihan, energi yang cukup, naturalisasi yang baik, serta nutrisi yang pas pula, seperti itu. Jadi nggak bentar-bentar ke dokter hewan, bentar-bentar beli vitamin, bentar-bentar ganti makanan, bentar-bentar ganti dog food dan lain-lain. Wah, repot. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nih. Kan tadi kan, bang, lu bacot doang bang. Emang bener tuh anjing gede lo malah gini. Oke, ini makanya 400. Ada catatannya di papan. Kita panggil Dallas. Victor masuk. Ya. Oke, nah di sini ada Dallas, jenis Cane Corso, dan dia masih papis juga. Oke, masih papis. Di sini kita kan umurnya di bawah setahun. Nah, kita lihat apakah ada struktur tulang, perut, tulangnya nggak kelihatan, perut kempes yang membuat besar, lambir dan lain-lain. Karena sebelumnya dia itu kita makan 400, kasih makan lebih, nggak jadi apa-apa, yang ada malah makan ini sendiri. Nah, kenapa bisa anjingnya makan sendiri? Dikarenakan misalnya kebutuhan dia 400, kita nggak ada toys, dia bingung mau ngapain, akhirnya main makanan, mainan air di rantangnya, gitu kan. Nah, sedangkan tubuh dia hanya butuh 400, diserap lah 400 gram itu. Ya, kita ngasih 600, yang 200 itu cuma lewat doang. Kayak mesin penggiling kopi. Keluar apa jadinya? Tetap bau dog food, dimakan lah akhirnya sama si anjing, misalnya gitu kan. Nah, tapi si Dallas ini kebutuhannya 400, metabolismenya dia bergerak, dia lincah, tapi dia agak lamban gitu loh. Nah, hasilnya apa? Meskipun 400, dengan metabolisme dan kegiatan yang enggak terlalu tinggi, akannya menyebabkan tubuh dia lebih besar, lebih gendut gitu loh. Nah, caranya gimana? Kita pancing dia menggunakan kegiatan dengan hand feeding ini, itu loh kan. Kalau kagak dia cuma makan tidur jatuhnya jadi kayak San Bernard seperti itu. Nah, nanti saya akan nunjukin lagi anjing yang sama, jenis yang sama, ras yang sama, keturunan yang sama, memiliki metabolisme berbeda. Jadi pasti saya garis besarin lagi, yang menyebabkan anjing itu gendut dan tidak itu sebuah metabolisme. Nah, makanya anjing yang sudah disunat atau dikebiri atau di steril, metabolismenya dia jadi amburadul, sehingga dia nafsunya cuma makan. Nah, akhirnya hasil apa nih? Gendut, bulat. Sehat nggak? Ya nggak sehat. Ya. Atau umur 3 tahun matanya rabun segala macam, pasti ada masalah-masalah gitu loh, pencernaan lah, pipis yang bermasalah lah, kandung kemih lah, dan lain-lain lah itu. Dan itu biasa, mau ditutupin mau kagak emang seperti itu kejadiannya. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, kalau kawan-kawan yang punya masalah kayak gitu, curhat nggak apa-apa, kita open, kita nggak bakal nyalahin kok. Nah, sekarang kita ketemuin lagi nih, ini satu ras, sama-sama corgi, satu rumah. Terus apa ya? Ya, jenis yang sama, bentuk yang sama, satu turun yang sama. Nah, kita lihat nih, tuh bulu-bulunya ada yang rontok segala macam karena awalnya itu, dan sini lebih gendut, badan makannya sama seperti itu, lebih besar, lebih kecil, dengan bulu yang rontok karena makanan yang mengandung proteinnya terlalu lebih. Akhirnya menghasilkannya apa? Jadinya seperti ini, gitu loh kawan-kawan. Jadi sebetulnya saya memberikan video ini untuk memberi pemahaman, kita belajar bareng tentang metabolisme tubuh anjing itu berbeda, bukan tentang gemuknya, kurusnya atau apanya, tapi kita lihat saat anjing ceria berarti anjing itu memiliki fisik yang bagus. Contoh, anjing kegemukan kerjanya akan tidur aja, dia nggak akan ceria.
Nah, anjing yang pas dia akan ceria. Anjing yang kekurusan cenderung penakut. Karena dia tidak bisa menjaga tubuhnya, dia rasanya takut. Nah, jadi kalau anjing yang sehat itu anjing yang ceria, lincah, makannya stabil, semuanya stabil, dia bahagia sama kita, itu baru anjing bahagia. Nah, kawan-kawan sendiri yang bisa menentukan sifat anjing kalian kayak gimana, kegendutan atau gimana, atau sekitar bebas, karena kita kan internet itu bebas berkomunikasi, bebas memberikan pendapat. Kawan-kawan mempunyai pegangan sendiri, saya juga memiliki pemahaman sendiri. Cuman alangkah baiknya kalau kita belajar bareng, kita berpikir bersama, kita bentuk kesejahteraan bersama, demi apa? Kelangsungan hidup underworld kita menjadi lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi di Fauna Channel berikutnya. Bye.